kan biasanya ikan-ikan ikan-ikan kecil seperti ikan hias yang Mandarin itu masuk di sela-sela di dalamnya ini. Ini tidak ada tambahannya Pak, selain begini saja. Apakah ada yang lain selain karang? Kalau di transplannya nggak ada Bu. Iya, kalau kita cuma pasang karang atau aja. Cara membedakan karang yang hidup sama yang mati bagaimana Pak? Kalau karang yang mati pasti bermelumut, warnanya juga agak gelap. Ya, karang yang sudah mati. Iya, intinya udah nggak kelihatan kayak sayur juga sih Bu. Oh gitu. Yang mana sayur segar, yang mana tidak segar, iya betul. Terus ada berpendapat mengatakan katanya, wih nanti kalau terumbu karang itu ada loh dikasih kayak serabut-serabut kelapa kah, apakah itu benarkah itu? Kalau kita enggak sih Bu. Kalau yang justru kalau yang media kubus ini memang ada beberapa bahan kita campurkan karena yang membedakan transplant dengan kubus karena ini betul-betul media terumbu. Berarti memang betul-betul istilahnya dari telur. Yang ini. Iya, ini dari telur. Telur apa Pak? Telur karang. Oh telur, oh karang itu juga punya telur. Jadi karang itu bukan Berarti tumbuhan. ini bukan Karang itu. Iya. Ini untuk yang terumbu yang ini Pak, itu Ini- kedalamannya sama 8 meter juga. Iya. ini tuh bukan semento gitu ya? Iya, ada ini bukan semento. Ada beberapa. Ada telur karang. Berarti karang itu bertelur ya? Berarti nanti langsung tumbuh di sini ya Pak? Iya. Oh, berarti nanti ini akan berkembang jadi banyak ya? Iya. Ada yang bentuk kubus segitiga gitu Pak ya. Iya. Iya, itu trapesium. Itu trapesium. Iya. Kenapa bentuknya kotak Pak? Karena menurut hasil kita pemantauan yang trapesium itu mayoritas ditumbuhi subkoral, karang lunak. Oh gitu. Sedangkan kalau di darat yang karang lunak di tumbuh-tumbuhan di darat ibarat di darat itu yang karang lunak itu ibarat ilalang aja Pak. Nggak begitu Padahal kalau penting. jadi teksturnya lebih padat Pak ya. Iya, jadi yang begini rata-rata ditumbuhi karang keras itu. Oh gitu. Tak kirain tadi itu cuma semen saja gitu. Bapak udah berapa lama ini dilakukan Pak? Kurang lebih ini tahun ke-6. Oh, tadi sudah 6 tahun. Memang sudah Kalau yang di Bontang Kuala baru memang ya. 2022 ini. Oh, di Bontang Kuala baru. Jadi maaf ketika nanti Bapak meletakkan berarti Bapak menyelam ya? Iya. Posisinya berarti Iya. menyelam, terus ini diletakkan. Jadi sudah subur ya ibaratnya si Hasil transplant itu. terumbu Iya. karangnya itu sudah lumayan subur gitu ya? Lumayan Pak, ya? subur. Ada sih videonya Bu, cuma di HP aja. Oh, begitu. Kalau anak muda di sini Pak, ada yang tertarik Pak. Kan banyak. Banyak Pak. Sebenarnya ada yang tertarik. Cuma Banyak yang tertariknya beda Pak. ya banyak tertarik kan ya. Jadi kita ada bikin kelompok lagi, kelompok baru lagi, semuanya dari anak muda. Jadi ada contoh karang nggak sih Mbak? Nggak ada ya Pak ya? Oh, sudah begini nggak ada ya. Sesudah ditanami karang dengan yang belum itu kondisi laut dan ikan itu ada perubahannya nggak Pak? Ya pasti ada Bu, jelas sekali perubahannya. Yang pertama dulu sebelum ditanami terumbu ditanami media terumbu itu tandus Bu. Salah satu wilayah paling hancur. Memang di sana sangat kecil sekali terumbu karang, habitat terumbu karang di situ. Kenapa kemarin pilihannya di situ? Itu pun atas usulan pemerintah Kota Bontang juga sih Bu. Karena memang di situ kita turun ternyata memang di situ Nggak ada apa-apanya. dulunya sebelum hancur di situ cukup bagus terumbunya. Mungkin setelah
aktivitas penangkapan secara tidak ramah Ngebom itu lingkungan. ya. Yang membuat hancur itu berarti ngebomnya itu ya Pak ya? Ada beberapa faktor sih Bu. Penyebabnya tulis Pak, ya. penyebabnya Yang jangan rusaknya terumbu karang. Penyebabnya apa aja Pak? Penyebabnya pabrik ini ya kalau kayaknya nggak sampai sih. Oh kalau limbah enggak ya Pak ya? Ya, Penangkapan ikan jelas. ya penyebabnya ya penangkapan ikan tidak ramah lingkungan. Salah satunya yaitu dengan cara pengeboman. Sama potas. Nah itu potasium itu karang nggak hancur, Tapi tapi mati. Mati. oh, karangnya mati. Berapa potasium yang dipakai kalau anu Ya, banyak lah berkilo-kilo kali Pak Ya ya. itu pakai suntik-suntik aja Bu. Istilahnya kalau ada ikan ya ada semprot. ikan semprot. Gitu. Ya kan kalau ikan kita turunkan pasti dia sembunyi di laut di Karang. selat karang. Jadi ikannya Potasium. didapat, potasium tadi tuh gimana sih Pak? Jadi Iya. dia Ikannya didapat otomatis Mabuk-mabuk. potasium itu kan kena karang. Karangnya mati. Ya, Karangnya mati. Jadi pemutihan. Bukan cuma di sekitar yang disemprot itu, kemanapun itu airnya itu. Iya, berarti hampir seluruh lah. Iya. Karena bercampur kan dengan Iya. air. Efeknya anu juga ya, Iya. parah juga ya. Kalau pengeboman sebenarnya bukan tidak membunuh karang sih, Rusak, menghancurkan hancurkan. karang. Cuma karang itu kalau udah nyampur pasti mati. Oh gitu. yang paling menarik selama 6 tahun Pak. Yang paling menarik selama 6 tahun kayaknya ikannya sih Pak. ikannya. Iya, karena menurut kami sih karang itu kalau nggak ada ikannya nggak menarik. Betul. Iya. Iya. Kita cuma diving itu cuma lihat-lihat karang doang, Kalau nggak Ya, ada yang iya, lewat-lewat iya. berwarna-warni Kurang kurang cantik ya semangat. Pak ya. dan ikannya sekarang semakin jadi Iya. makin banyak gitu ya Pak? Jadi kalau saya pribadi sih Bu, kalau teman-teman PKTDC mau turun saya nggak diajak, mau turun ke Tobo Batan saya nggak diajak, kayaknya agak aneh sih Bu, nggak enak hati. Kalau dulu di sekitar Tobo Batan itu jarang sekali kita lihat ikan-ikan besar, contoh seperti ikan manta, ikan pari yang gede itu yang betandu. Sekarang udah ada. Oh, udah mulai menarik ke situ Iya, ya. udah menarik karena banyak ikan-ikan kecil. Berapa ini sudah ribuan. Kalau dari sini arah mana sih Pak? Bui 2. Jadi ke sana berarti. Iya, keluar aja. Keluar. Langsung keluar, tembak keluar lewat alur. Perikanan snorkelingan itu nggak boleh memakai pin. Itu kaki bebek. Iya. Kenapa Pak? Karena kalau hempasannya itu Gelombangnya dan iya kurang lebih katanya 3 sampai 4 meter berarus. Karena berat gitu. Iya. Sini ya. Tobo Batang itu mungkin salah satu yang terbaik di Indonesia, Pak. Karena pertumbuhan kan pertumbuhan terumbu karang itu setiap tahunnya cuma 1 cm. Sedangkan menurut riset kemarin di Tobo Batang itu bisa tumbuh sampai 1,8 Loh, cm. apa yang mempengaruhi baik enggaknya, Pak? Faktor air. Air. Oh airnya bagus. Berarti Bontang masih termasuk bagus airnya. Iya. Air lautnya Pak. Iya. Berarti ikannya juga masih sehat. Segar berarti. Masih sehat Makanya. maksudnya. Rajin makan ikan, jangan cuman ayam terus. Kota banyak. Justru Bontang sendiri belum ada. Jadi mau ke gimana Bu? Jangkarnya itu 4. Oh gitu. Kalau nggak ada jangkarnya ya enggak. Bintang Seperti Jamaahnya udah bergeser. seperti apa itu? Yang di laut lepas mau menuju ke Beras Basah itu kan ada tanda-tanda. Bui, iya, itu Heeh. bui. Nah, itu juga Iya, jangkar ya. Jangkar.
Berarti jangkarnya melebihin kapasitas air yang di sini, jadi tidak bergerak-bergerak. Iya, Pikir apa? plankton atau Ya, makanannya karang plankton. Iya, baru tahu kan? Plankton itu apa? Ayo. Loh, bukan SpongeBob, itu film. Terlalu banyak kalian menghayal. Plankton itu apa, ayo? Hah? ya kalau mau suka SpongeBob, ya kurang lebih seperti itu di bawah laut. Plankton itu hewan kecil-kecil laut itu. Yang paling kecil. Kita lihat melalui mikroskop. Nggak bisa dilihat pakai mata biasa. Merawat terumbu karang itu yang di media transplant pertumbuhannya cepat, cuma perawatannya agak susah. Oh, yang ini ya, Pak ya? Iya, yang transplant. Karena termasuk kayak tanaman juga ya, Iya. pencangkokan ya Pak ya. Iya, jadi Memang paling ya, menghasilkan banyak. iya cepat karena memang dia udah besar. Tinggal tunggu. Jadi cuma perawatannya agak ribet. Dalam 3 bulan paling tidak harus turun beberapa kali. Oh, gitu. Apakah ya, Jadi Sering diopainin. sering dicek gitu ya ya, Pak sering ya? dicek. Kalau yang ini, Pak? Kalau ini paling setelah penurunan paling cepat kita turun 3 bulan. Nah, sudah ada Telurnya. telur apa enggak? Oh, gitu. Kalau misalnya nggak ada berarti pindah posisi gitu. Enggak. Tetap di situ, Oh, tetap kalau di situ. gimana? Kalau nggak ada? Kalau enggak ada tetap di situ. Oh, tetap di situ, nggak dipindah posisi. Cuma kita lihat kalau banyak ditumbuhi lumut kita bersihkan. Karena karang itu tidak akan bisa nempel kalau banyak lumut, kan lumut licin. Karang tidak bisa nempel. Susah juga ya. Nyarinya karang ya maksudnya. Ya kalau itu ikan yang masih gede. Ya. Ya minta dirawat juga ya. Yang ikan yang Ikannya jumping begini. ya, Nemo. Ikan Nemo. tua itu, ikan kakak tua itu memang tugasnya untuk makani terumbu-terumbu karang yang itu. Kalau dilarut itu ikan sapu-sapu Pak ya. Ikan sapu-sapu. Iya, Bersih lumut. kayak kalau di air tawar kayak ya. di akuarium itu ada Iya. memang ikan. Iya, ikan sapu-sapu pembersih ya. lumut. Kayak ikan air tawar itu ikan sapu-sapu untuk bersihkan lumut-lumutnya di akuarium. Iya. Kalau yang kakak tua di laut memang dia memang gigit itu, dia makan itu karang. Tidak cuma membersihin aja. Iya, Karang ikut dimakan. iya, memang karangnya dimakan. Oh, makanannya karang ya. Jadi kalau di siang hari ikan kalau kalau untuk saat ini sih di Tobo Batang itu kalau siang hari sih kita paling lihat ikan yang paling gede sih 2 sampai 3 kilo. Pengennya Kalau kemancing mau sih. lihat ikan gede yang banyak kita nyelamnya malam. Dan 3 kilo ya lumayan besar lah itu ya. itu pun satu-satu Pak, kalau mau lihat biasa 1-2 ekor aja kalau siang.
Pak.